mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, saya mau katakan selamat Paskah dari tempat ini. Amin. Haleluya. Ada sukacita yang besar pagi hari ini. Amin. Amin. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan bangkit dalam segala keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya kita punya pengharapan yang pasti. Amin. Dunia tidak memberikan kepastian, tetapi di dalam Yesus ada kepastian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Yang bisa bangkit berdiri dari tempatnya, bangkit berdiri sama-sama. Kita bersuka cita sebab Tuhan kita bangkit. Amin. Dan kita punya jaminan akan hari esok. Bapak Ibu Saudara, beri tos sama kanan kirinya. Bilang sama suaminya, sama istrinya, sama anak-anaknya, selamat Paskah. Yesus bangkit bagiku. Amin. Sama-sama angkat tangannya kita katakan. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia. Mari katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu hanya Dia yang pegang hari esok. Karena ku tahu yang pegang hari. Hidupmu akan jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sama-sama angkat tangan. Tuhan, pagi hari ini kami datang. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak hanya melindungi kami jasmani, Engkau tidak hanya menyelamatkan jiwa kami, jiwa raga kami Tuhan, tapi Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Ada jaminan kekekalan akan hari esok kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang kepadamu dengan sukacita, dengan sorak-sorai, sebab kami tahu Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Pagi hari ini Bapa, kami merayakan Paskah dengan sukacita dalam segala keadaan kami
Yesus. Nama di atas segala nama. Mari bersukacita sama-sama pagi hari ini. Mari sama-sama katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhan, menara yang tegak, kota benteng. Kota benteng perlindungan. Mari sama-sama kita bersukacita saudara. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Pagi hari ini semuanya bersorak-sorai saudara. Saudara boleh keluar dari bangkumu, bangkit dan nyatakan sukacitamu kepada Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia yang berperang menggantikan kita. Amin. Muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita.
perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kami mau bertepuk tangan bagimu Tuhan. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Dialah yang mau Dia bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bagi setiap kita umat-Nya yang berharap bagi Dia. Di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan satu-satunya harapan kita. Dia perlindungan. Mari dengan iman sama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Satu-satunya perlindungan dan pengharapan kami yang hidup. Satu-satunya penebus kami yang telah mati bagi dosa-dosa kami, yang mengerjakan karya terbesar. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya oleh darah Yesus kita disucikan. Hanya melalui penebusan karya Yesus kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, tapi semua karena darah Yesus. Dia telah membasuh engkau dan aku. Mari masuk hadirat Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat. Mari bawa persembahan bagi Dia. Pujian, ku naikkan sembahku. Mari berikan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan. Bagimu Allah yang mulia. Kau yang melayakkan kami Tuhan, menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sebab Kristus yang telah mati menanggung dosa kami, yang telah mengalahkan maut, dosa dan iblis, telah bangkit, bahkan naik ke sorga, bersemayam dalam kemuliaan di tempat yang maha tinggi, yang juga diam di dalam hati kami masing-masing, lewat Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam kami sekalian, lewat firman-Mu yang terus menuntun kami dari dalam hidup kami, hari demi hari, sampai pagi hari ini. Kami merayakan kebangkitan Kristus yang kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Supaya orang-orang berdosa beroleh kelepasan melalui memandang salib Kristus itu. Bapa, terima kasih. Lawat kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing. Tuhan menjamah dan memberkati kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan anugerah-Mu yang melingkupi kami. Hidup kami boleh memperkenankan Tuhan hari demi hari, semakin serupa seperti Yesus pada akhirnya. Tolong hamba-Mu, tolong kami sekalian, berkati para pemusik pemuji, memberkati kami sekalian yang ada di sini, di tempat kami masing-masing, bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, berkatilah kami, supaya kami boleh mengerti dan kami hidup dalam kebenaran-Mu dan membagikan kepada orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian, baik yang ada di ruangan ini, baik Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita sekalian. Di masa lampau, pada hari-hari kebangkitan sampai puluhan tahun kemudian, ketika orang berjumpa di jalanan, mereka berkata sebuah kalimat yang hanya terdiri dari 3 kata saja. Dan itu menjadi sangat populer. Dia sudah bangkit. Haleluya. Itu salam kemenangan. Salam yang memberikan pengharapan yang baru. Bahwa Kristus yang telah mati itu sudah bangkit. Dan hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus meskipun dengan suasana yang berbeda. Tetapi Allah yang roh adanya, Allah yang hadir di rumah-rumah kita, dalam mezbah keluarga kita, Allah yang tidak pernah berubah. Cara beribadah boleh berubah, tetapi Allah, kasih-Nya, firman-Nya, kerajaannya tidak pernah berubah. Setiap orang yang bergantung pada firman Allah, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Untuk mempersingkat waktu, saya mengajak kita untuk melihat kembali peristiwa penyalipan dalam sebuah lukisan yang ditulis atau dilukis. Bagaimana crucifixion itu dengan gambar jelas di samping kiri kanan Yesus. Ada penjahat yang seorang menolak keselamatan yang tersedia di depan dia. Di hadapan dia, tapi yang seorang menerimanya, sehingga itu menjadi sebuah berita yang tidak pernah usang sampai hari ini. Tetapi mari kita melihat Kristus yang telah mati dan bangkit itu memberikan kepada kita pilihan-pilihan dalam hidup. Kita tahu salib yang pertama bicara tentang salib kutukan
yang membelenggu setiap manusia. Sampai hari ini, pilihan bebas manusia akan menentukan kemana dia akan pergi, kemana dia akan berakhir. Penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus menggambarkan pilihan yang salah di saat-saat terakhir hidupnya. Gambar ini adalah gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di screen masing-masing. Tanpa sadar orang berjalan menuju kepada kebinasaan kekal. Salib kutukan itu diwakili oleh penjahat yang tidak mau bertobat. Mewakili kita sekalian, orang-orang yang tidak mau bertobat. Tapi puji syukur kita yang di sini adalah orang-orang yang telah melepaskan salib kutukan itu. Inilah gambaran salib yang dipikul oleh semua orang. Membelenggu hidupnya. Lebih kejam, lebih mengerikan, lebih berdampak kekal dibandingkan virus COVID-19 atau virus apapun juga yang paling mematikan. Sebab penyakit hanya bisa membunuh tubuh, itu pun juga hanya 2%. Kalau Anda kuat menjaga diri, kebersihan, menjaga imunitas diri dengan cara hidup yang baik, Anda bisa terhindar. Ada orang-orang yang begitu banyak bersaksi di dalam ujung kematiannya, di dalam saat-saat tersendiri ketika terisolasi. Tuhan membangkitkan imannya dan dia bisa mengalahkan penyakit itu. 98% orang bertahan, berkemenangan. Malah saya dengar ada seorang pejabat, kalau saya tidak salah Perdana Menteri di salah satu negara Eropa, sengaja berjalan supaya dia tertular dan dia bisa menjadi lebih imun. Sebab ketika seorang terkena virus ini, tubuh secara otomatis mengeluarkan kemampuan imunitasnya. Maka ketika kali yang kedua dan berikutnya, tubuhnya langsung mendeteksi dan kemudian bisa melawan dengan lebih cepat. Tetapi virus dosa tidak pernah dapat disembuhkan kecuali melalui kayu salib Yesus. Akhir dari salib kutukan ini adalah kebinasaan yang kekal. Mengerikan sekali. Kita tiba pada bagian yang kedua, bicara tentang salib penebusan, pengampunan dan keselamatan bagi orang yang percaya. Penjahat yang ada di sisi kanan Yesus memilih yang terbaik. Dan itu tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membuka pikirannya. Melalui apa yang dia dengar, perkataan-perkataan firman Tuhan. Allah mau menuntun langkah hidup kita. Membangkitkan iman kita. Tetapi Anda sendiri harus membuka hati, membuka pikiranmu, mengisi hidupmu dengan firman Allah. Sebab perkataan-perkataan firman Allah itu hidup dan berkuasa. Jadi kalau Anda mendengar perkataan firman Allah pagi hari ini, Roh Kudus akan membangkitkan imanmu. Kalau Anda membaca kitab suci setiap hari, Roh Kudus akan membangkitkan imanmu. Dan iman itu berkenan atau memperkenankan orang itu di hadapan Tuhan. Allah tidak tergerak oleh kesusahan manusia. Allah tidak tergerak oleh penderitaan, kesakitan. Tetapi Allah tergerak dan berkenan oleh iman kepadanya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Allah berkenan kepada orang yang percaya dan mencari dia dengan sungguh-sungguh dan Allah akan memberikan dia upah. Luar biasa janji Tuhan. Imannya timbul dan itu yang menyelamatkan hidupnya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, Yesus ingatlah aku ketika engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengerti bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, Mesias yang dijanjikan. Dia tidak ingin binasa di dalam kekekalan. Tubuh jasmani dia pasti mati. Beberapa saat kemudian dia akan mati. Tetapi rohnya terselamatkan karena dia membuka hidupnya dan menerima keselamatan. Dia menggunakan saat-saat akhir dalam hidupnya dengan sempurna. Memilih Yesus Mesias yang menyelamatkan hidupnya. Pagi hari ini kita melihat hal yang ketiga. Salib panggilan. Alkitab menceritakan ketika Yesus
yang setelah dipukul, dilukai, sepanjang malam menderita. Berapa puluh tahun yang lalu dibukalah sebuah tempat yang disebut penjara bawah tanah, ruang tahanan imam besar. Di situ Yesus menunggu. Sejak dia ditangkap di Getsemani, dia menunggu di lubang kecil di bawah tanah itu. Sampai kemudian dia diperhadapkan di sidang majelis agama pada pagi harinya. Di tempat itu kalau Anda pernah masuk atau melihat fotonya, Anda akan tergetar. Meskipun mungkin tidak persis tempatnya, tetapi itu menggambarkan di kesunyian dalam penderitaan yang hebat. Karena dia akan menanggung dosa seisi dunia. Yesus menanggung sendirian. Hari-hari ini kita diingatkan bahwa Allah memanggil engkau satu persatu. Supaya engkau datang kepadanya. Jangan tunggu 1-2 orang baru mau datang kepada Tuhan. Tetapi setiap orang dikasih Tuhan. Apakah Anda tidak punya teman? Carilah Tuhan. Anda tidak perlu rame-rame cari Tuhan. Meskipun rame-rame beribadah atau datang ke gereja, komsel, itu menyenangkan. Tetapi Anda harus melatih dirimu sejak sekarang ini. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Dengan dirimu sendiri. Sebab Tuhan hadir di tempat di mana engkau pun berada. Saudara bisa bayangkan, saya melihat bahwa Simon orang Kirene ini, ada 2 pandangan. Yang satu, dia adalah seorang Yahudi yang diaspora. Dia tersebar sampai ke Afrika. Dan Kirene adalah di Libya sekarang. Yang kedua, dia memang betul-betul orang non-Yahudi yang percaya kepada Allah orang Israel. Karena di Kirene dan di Ethiopia, ingatlah, sudah lama mereka mengenal nama Allah. Sejak dari zaman Salomo. Kita ingat ratu dari selatan itu memasyurkan Allahnya Salomo. Jadi ada tradisi di mana orang-orang yang bukan Yahudi sekalipun mengenal nama Tuhan. Dan ini disebut proselit. Orang-orang non-Yahudi yang percaya. Jadi apakah ia seorang Yahudi yang tersebar setelah zaman pembuangan? Ataupun ia orang bukan Yahudi yang disebut proselit. Tetapi satu hal yang pasti, dia datang dari tempat yang sangat jauh. 1824 kilometer, memang kalau ditempuh dengan kendaraan sekarang, Google Map memberikan arahan kira-kira sekitar 21 jam. Tapi zaman dulu tidak ada kendaraan yang bisa dipacu 100 km per jam. Tidak ada kendaraan yang dapat dipacu 40 km per jam. Paling cepat dia naik kereta kuda. Ingat sida-sida dari Ethiopia naik kereta kuda di mana Roh Kudus membukakan hatinya dan kemudian Filipus datang menceritakan keselamatan di dalam Yesus. Perjalanan yang panjang 1824 km. Untuk apa dia pergi ke Yerusalem? Alkitab berkata, dia pergi untuk beribadah, merayakan Paskah. Nah, kembali ke cerita Yesus ketika tubuh yang penuh lelah, penuh luka itu, setelah dicambuk 39 kali, darah bercucuran, kepalanya bermahkotakan duri, dihina begitu rupa. Semalam-malaman dia terpenjara di ruang bawah tanah, di rumah imam besar. Dan dia harus memikul balok kayu salib yang diperkirakan sekitar 40 kilogram. Memikul salibnya sendiri yang seharusnya saya dan saudara memikulnya. Karena salib yang dia pikul adalah salib pengampunan dosa untuk saya dan saudara. Berulang kali dalam perjalanan menuju Golgota, Yesus terjatuh. Tidak mampu memikul balok yang berat itu. Dan para prajurit tidak ingin proses penyaliban itu tertunda. Karena perjalanan yang lambat harus menunggu Yesus jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dan Alkitab menceritakan pada saat itu juga ada Simon dari Kirene yang baru datang ke Yerusalem.
datang dari luar kota. Spontan saja para prajurit memaksa Simon menggantikan Yesus memikul balok kayu salib yang berat itu. Bisakah Bapak Ibu membayangkan? Anda datang untuk satu tujuan ke sebuah tempat. Di perjalanan tiba-tiba Anda harus melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah rencanakan. Hal yang tidak menyenangkan pasti tentunya. Bisa saja dia tidak memahami siapa Yesus. Tetapi atas perintah para prajurit, dia harus memikul salib yang berat itu. Salib dari terpidana mati yang dijatuhin hukuman mati. Saya mengambil cerita yang juga difilmkan dalam tahun 2014, Son of God. Dan juga beberapa sumber yang lain yang meyakini atau yang berpandangan Simon adalah orang yang berkulit hitam. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia seorang proselit. Meskipun ada pandangan yang tadi yang pertama bicara tentang Simon bisa saja adalah seorang Yahudi yang tersebar. Dalam film itu dan beberapa sumber, yang menolong Yesus adalah seorang yang berkulit hitam. Dia percaya kepada Allahnya Israel, tetapi mungkin saja dia belum mengenal Yesus, Sang Mesias. Karena dia tinggal di benua Afrika yang berjarak 1.800 km lebih. Sebagai proselit ataupun sebagai orang Yahudi, 1 tahun 3 kali mereka merayakan Paskah, Hari Raya Pondok Daun. Saat ini dia datang ke sana atau Hari Raya Pentakosta itu berdekatan 50 hari sesudah hari kematian. Jadi ada 3 hari raya besar orang Yahudi. Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan kemudian Hari Raya Pondok Daun. Dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah dalam peraturan agama orang Israel. Jelas bahwa Simon bukan murid Yesus, dia bukan pengikut Yesus, tapi bisa saja dia Yahudi diaspora atau proselit dari Afrika. Dan saat itu dia baru tiba. Sebuah perjalanan yang panjang dengan satu tujuan memuliakan Allah. Tapi di perjalanan itu dia harus melakukan hal yang lain yang tidak pernah dia sangka. Mungkin berat, terpaksa. Tapi mari kita melihat paksaan dari tentara Romawi ini tidak memberikan dia pilihan kecuali satu. Dia harus memikul balok kayu salib itu. Tidak ada pilihan. Karena melawan penguasa Romawi, tentara Romawi adalah satu hal yang tidak mungkin. Jadi dia melakukannya sangat mungkin karena terpaksa. Catatan Alkitab mencatat di kemudian hari dia pun memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Kita bisa membaca salah satu kutipan dari Kisah Rasul pasal 2 ketika pencurahan Roh Kudus. Petrus berbicara, berkhotbah, dan orang-orang yang mendengarnya berkata, bagaimana kita bisa mengerti apa yang mereka katakan? Orang ini bicara dalam bahasa-bahasa kita. Kita datang dari Pontus, Galatia, Kapadokia, Arab, Asia Kecil dan seterusnya, Roma. Dan juga dalam pasal 2 ayat 10 dikatakan dari daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Jadi orang-orang dari Afrika datang beribadah ke Yerusalem merayakan Paskah, termasuk Simon dari Kirene. Kita tidak punya banyak catatan kecuali Markus pasal 15 ayat 21 menambahkan. Begini ayat itu berbunyi, pada waktu itu lewat seorang Simon, seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sangat jarang tradisi Alkitab atau orang-orang di zaman itu menyebutkan seorang pria sebagai bapak dari si A si B. Kecuali memang penulis Injil ini yang adalah Markus
memang sudah mengenal orang itu. Sehingga disebutkan Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Jadi nama ini memang nama populer. Di awal-awal gereja pertama, abad pertama, nama ini sangat populer. Siapa itu nanti kita lihat lebih jauh. Kita juga bisa membaca dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 dan 20. Orang Kirene dan Siprus tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jika di Antioquia muncul sebuah jemaat, lahir sebuah jemaat, itu salah satunya adalah karena orang-orang Kirene yang memberitakan kabar baik itu. Ingat Kisah Rasul 7 ayat 1? Pasal 8 ayat 1, Kisah Rasul 8 ayat 1, aniaya datang dan semua orang meninggalkan Yerusalem. Dan mereka yang tersebar, mereka memberitakan Injil. Baik mereka kembali ke kampung halaman atau menjelajah daerah-daerah yang baru. Ancaman yang dikeluarkan oleh pemerintahan Romawi waktu itu membuat mereka harus meninggalkan Yerusalem. Dan di antara orang-orang yang tersebar itu, mereka pergi ke Antioquia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, sehingga di situ terbentuk satu jemaat baru. Di tempat inilah kemudian mereka mengutus misionaris yang terkenal, Rasul Paulus dan Barnabas. Jadi kita lihat ini orang yang luar biasa. Dia punya anak bernama Alexander dan Rufus. Dia mengambil bagian di kemudian hari setelah peristiwa penyalipan itu, menjadi orang yang memberitakan kabar baik. Nah, mari kita lihat Roma 16 ayat 13. Waktu Paulus menulis surat ini, dia tutup dengan pesan salam kepada banyak orang yang dikasihi Tuhan. Salah satunya ayat 13 berkata begini, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Rasul Paulus memiliki ibu jasmani, ibu kandung, pasti. Tetapi dia menyebutkan ibunya Rufus adalah ibunya juga. Pasti wanita yang bernama Ibu Rufus ini atau istri dari Simon Kirene ini atau Simeon. Ini orang yang sudah berbuat banyak dalam pekerjaan Tuhan. Ini seorang yang telah melakukan banyak hal yang maksimal. Tadi pagi dalam bacaan Alkitab di Pastori bercerita tentang anjuran Paulus. Janda-janda yang setelah ditinggal suaminya, umurnya sudah cukup. Dia harus menjadi wanita yang saleh, berdoa siang dan malam, menggunakan waktu hidupnya bukan untuk meleter, bergosip, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi orang banyak. Wanita saleh di zaman lampau sampai hari ini, haruslah menjadi seorang yang menggunakan waktu dalam hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama dengan maksimal. Jadi Rufus ternyata adalah seorang tokoh agama. Dia pemimpin agama di kota Roma bersama dengan Alexander. Makanya dalam ayat 21 dari Markus pasal 15 dikatakan Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Ini luar biasa. Mari kita lihat sedikit bahwa perjumpaan Simon dengan Yesus telah mengubah kehidupannya. Simon yang awalnya harus dipaksa memikul salib, kemudian menjadi sangat penting atau pribadi yang sangat penting dalam pelayanan Injil di kemudian hari. Orang yang awalnya dipaksa memikul salib menjadi sangat diberkati, baik secara rohani maupun secara keseluruhan. Ada tradisi yang mengatakan keturunannya di abad keempat menjadi pemimpin besar, menjadi pemimpin negara. Ini orang yang dalam perjalanan hidupnya sepertinya dipaksa memikul salib, dipaksa berjumpa dengan Mesias, tetapi respon hatinya baik. Akhirnya dia diselamatkan, anak-anaknya melayani Tuhan, istrinya melayani Tuhan, menjadi orang yang sangat diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ingatlah prinsip ini. Orang yang awalnya dipaksa memikul salib ini, kemudian bisa menjadi sangat penting dalam pelayanan Injil. Ada banyak anak muda, ada banyak manusia yang dalam lintasan waktu berjumpa dengan Yesus. Sepertinya tidak disengaja,
Tetapi Efesus pasal 1 berkata, Allah telah memilih saya, Allah telah memilih saudara sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi jika hari ini Anda percaya kepada Yesus, mengasihi dan melakukan kehendak-Nya, melayani Dia, itu bukan kebetulan. Amin. Allah memanggil engkau, Allah yang telah memilih engkau di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah, bersukacitalah. Karena engkau orang yang dipanggil dan dipilihnya untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri. Itu lebih dari apapun yang kita bisa harapkan di dunia ini. Menjadi orang-orang yang dipilih Allah dan dikasihinya dengan luar biasa. Haleluya. Panggilan untuk diselamatkan dan panggilan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Ini sebuah perjalanan. Ini sebuah perjalanan yang mungkin kita akan lakukan atau kita temui dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Ya, gereja harus beli camcorder karena pakai DLSR ini ada batas waktu, dia harus restart lagi, dia harus di on lagi. Jadi tapi terima kasih buat Tony yang meminjamkan kameranya sehingga kita bisa menggunakannya. Tapi kalau ini masih panjang, gereja harus beli camcorder ya, supaya tidak terputus-putus, karena ini juga dipakai untuk usaha. Sekali lagi terima kasih buat Tony, Tuhan berkati ya. Haleluya. Besok boleh diambil, bisa untuk cari usaha, karena mungkin ada orang yang perlu foto. Jadi salib panggilan pada awalnya seperti hal yang dipaksa dan terasa berat. Tetapi kemudian memberi kita kesempatan untuk menjadi alat kemuliaan namanya. Amin. Apakah ada di antara kita yang seolah-olah awalnya dipaksa, didesak, disuruh, dan rasanya kita tidak rela. Tetapi ketika kita taat berjalan bersama Tuhan, Anda jadi alat kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Orang yang percaya harus memikul salibnya sama seperti yang dikatakan Yesus. Kalau engkau mau jadi muridku, kau harus mengikut aku, menyangkal diri, dan memikul salibmu setiap hari. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dia harus tekun memikul salibnya. Sebab satu hari salibmu akan digantikan Tuhan dengan mahkota kemuliaan. Haleluya. Bagaimana Allah akan memahkotai engkau dengan kemuliaan dan rahmatnya dalam kerajaannya. Jika engkau melepaskan salibmu, jika engkau enggan memikul salibmu tiap-tiap hari, Tuhan memberikan engkau kekuatan dan kesanggupan memikul salib. Salib adalah teramat penting dalam hidup kita. Sebab Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Injil yang berpusatkan kepada salib Kristus. Sepanjang sejarah gereja menjadi sumber pemberitaan salib Kristus. Kalau hari-hari ini orang melupakan salib Kristus, hanya simbolnya saja. Tapi sekali lagi saya mengajak saudara, seperti yang selalu kita diingatkan Tuhan, jangan pernah lepaskan salibmu. Karena ada orang yang tidak layak bagi Tuhan. Saya mengutip kalimat orang tua yang puluhan tahun melayani Tuhan. Jika salib Kristus tidak menarik engkau untuk datang kepada Bapa, engkau tidak layak bagi kerajaan Allah. Salib Kristus bukanlah kehinaan dan aib. Tapi itu satu tempat yang terbaik untuk engkau ada dalam kasih karunia, penyertaan, dan kuasa kekalnya. Inilah sikap Paulus ketika ada perpecahan di jemaat Korintus. Ketika dia mendengar banyak hal yang bisa merusakkan iman. Kalimat ini dia berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu sekalian selain Yesus Kristus dan salibnya. Anda harus belajar ketika berhadapan dengan orang lain. Gak usah urusin hal-hal yang Anda tidak perlu urus. Satu hal yang Anda ingin lakukan, bahwa Kristus telah mati baginya. Sehingga ini memberikan pengharapan keselamatan kekal bagi dia. Kolose pasal 1 ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi ini prinsip Paulus dan seharusnya juga jadi prinsip buat kita sekalian.
Akhirnya selesai juga 3 seri dari khotbah ini. Kalau normal mungkin ini jadi 1, tetapi dalam situasi seperti sekarang dipenggal-penggal supaya tidak terlalu panjang. Tapi kalau Anda bersabar, saya akan mengirim slide-nya full, buka di rumah dan pelajari lagi. Apakah Anda saat ini sedang memikul salib bagi Yesus? Baik dalam pelayanan, di tempat kerjamu, atau di rumah tanggamu. Pesan Tuhan pagi hari ini, pesan kita pagi hari ini, buat kita sekalian pagi hari ini adalah salib panggilan apapun yang sedang Anda pikul, tekun dan setialah memikulnya. Pikulah salibmu dengan rela karena kasihmu kepada Tuhan. Jangan lagi dengan terpaksa. Amin. Awalnya mungkin ada yang terpaksa, seperti Simon dari Kirene. Tapi selanjutnya ketika dia berjumpa Tuhan, menerima juru selamat, dia dengan sukacita, dengan rela memikul salibnya. Biarlah engkau didapati Tuhan, seorang yang rela memikul salibmu. Rasul Petrus berkata, adalah kasih karunia jika seorang harus menderita karena Kristus. Itu anugerah yang terbesar dalam hidupnya. Dengarkan kesimpulan ini, bahwa salib penebusan kita tidak bisa pikul. Jangan coba-coba memikul ini. Anda bukan Tuhan, karena hanya Yesus yang sanggup memikulnya. Anda tidak mungkin sanggup memikulnya. Dan salib yang kedua, salib kutukan, adalah salib yang Anda tidak boleh lagi pikul. Jangan pernah lagi memikul salib kutukan. Lepaskan itu di kaki salib Kristus. Sesungguhnya Yesus rela mati agar setiap manusia melepaskan salib kutukannya, menerima salib penebusannya. Amin. Beritakan ini, sampaikan ini. Dan sesungguhnya yang harus kita pikul adalah salib panggilan dan salib ketaatan kita. Sampai Tuhan menggantikan salib itu dengan mahkotanya. Sekali lagi, dari hari kematian Tuhan sampai hari ini, 2 peristiwa agung yang luar biasa terjadi dalam sejarah manusia. Yesus sudah mati menanggung dosa kita, dia sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Dia berkuasa selamanya dan dia akan datang kembali. Lambat atau cepat, siap atau tidak, Yesus yang telah datang dalam tubuh manusia akan datang kembali menjadi raja di atas segala raja. Menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Membawa kita dalam kekekalan bersama dengan dia di sorga yang telah disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami diingatkan. Kami tidak boleh memikul salib kutukan. Kami harus melepaskannya. Karena Yesus telah membayar dosa kami di kayu salib. Yesus telah menggantikan posisi kami. Yesus telah menjadi keselamatan bagi kami. Darah yang kudus telah dicurahkan. Harga yang teramat mahal telah dibayar lunas Bapa bagi kami. Kami mau melepaskan setiap dosa yang membelenggu hidup kami. Menerima keselamatan, pengampunan, dan pendamaian di dalam Kristus Yesus. Sekarang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kami mau memikul salib kami. Kami mau bertekun dengan penuh kasih dan kerelaan. Sebagai ibu rumah tangga, di tengah kesulitan hari-hari sekarang ini, mampukan kami untuk memikul salib itu ya Tuhan. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, Tuhan memampukan setiap suami, para kepala keluarga bersama istrinya, memikul salib yang Tuhan percayakan untuk menuntun anak-anak kami masuk dalam rencana keselamatan Allah, melakukan kehendak Allah dalam hidup yang terbatas dan fana di bumi ini. Tolong kami anak-anak muda, anak remaja, supaya kami menggunakan hari hidup kami dengan benar dan bertanggung jawab. Karena waktu yang kami punya singkat dan terbatas. Kami mau menyelesaikan pertandingan iman kami, perlombaan iman kami dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Berkati setiap saudara, jemaat-Mu ya Tuhan,
dimanapun mereka, di rumah masing-masing saat hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan satu lagu dan nanti kita akan tutup dalam doa. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu salibmu ku menang, Engkau yang bertahta sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita siang dan malam ketika kita keluar dan masuk dari pintu rumah kita, memagari kehidupan kita, menjagai kita untuk berjalan bersama dengan Dia, Allah yang Immanuel. Sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya yang kekal.